Saudara, apakah skema baru penerimaan murid di tahun 2025 bisa meminimalisir masalah sistem yang berlaku saat ini yakni PPDB? Selengkapnya kita akan ulas malam hari ini bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, dan ada juga Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listiarti. Malam, Bu Retno, Pak Lalu. Selamat malam. Pak Lalu, jadi berdasarkan hasil rapat terakhir nih bersama Pak Muti Mendikdasmen, jadi ini benar diganti skema penerimaan murid baru atau SPMB ini mulai tahun ini 2025? Ya, terima kasih Mbak Audrey. Jadi sebenarnya ini sama aja ya, cuman ganti nama. Kalau kemarin namanya itu kan PPDB. Nah, sekarang berubah menjadi SPMB. Nah, itu jadi kalau kemarin penerimaan peserta didik baru, sekarang berubah menjadi sistem penerimaan murid baru SPMB. Tetapi sekali lagi bahwa ini belum diumumkan resmi oleh pemerintah melalui Mendikdasmen. Informasi terakhir kami dapatkan bahwa keputusan tentang berubah namanya PPDB menjadi SPMB ini akan diumumkan sekembali Pak Presiden Prabowo dari kunjungan ke luar negeri, Mbak Audrey. Berarti artinya kalau cuma mengubah nama tidak menyelesaikan permasalahan yang ada dong pada saat di sistem PPDB, Pak Lalu? Ya tentunya berubah nama, kemudian ada hal-hal yang juga berubah di dalam SPMB itu. Contoh misalnya ketika PPDB kemarin ada 4 jalur penerimaan siswa baru kita. Yang pertama jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, kemudian jalur zonasi. Nah, di SPMB ini 4 jalur juga, prestasi, kemudian jalur mutasi, jalur afirmasi, dan yang terakhir adalah jalur domisili, Mbak Audrey. Jadi domisili inilah yang mengganti yang namanya jalur zonasi Itu kemarin. bedanya apa Pak Lalu? Sebelum saya ke Bu Retno nih. Kalau jalur zonasi kemarin, persentase untuk yang diterima itu rata-rata 50% ke atas. Nah, di rancangan Mendikdasmen hari ini untuk jalur domisili itu untuk SMP, jalur domisili ini dikurangi. Dari 50% dikurangi 30-40%. Untuk SMA itu dikurangi dari 50% menjadi 30%. Jalur afirmasi dinaikkan, jalur prestasi dinaikkan. Nah, jalur prestasi ini tentu berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat. Artinya dengan pengubahan dari zonasi ke jalur domisili, menurut pandangannya Bu Retno, ini mengurangi masalah yang ada nggak dengan sistem PPDB yang fenomenanya ini banyak terjadi ya, seperti adanya kecurangan, kemudian adanya suap, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya, Bu Retno? Ya, pertama saya rasa ya tetap aja nggak mengurangi ya. Karena kan sebenarnya problem itu muncul ketika sekolah-sekolah negeri ini terbatas. Jadi kalau kita pakai data, sebenarnya daya tampung sekolah negeri misal untuk SMA itu kan hanya sekitar 38% saja. Berarti memang mau bagaimanapun dikotak-kutik sistemnya, selama jumlah 38% ini saja daya tampungnya, ya akan terus jadi masalah. 38% kan berarti 62%-nya harus ke swasta, artinya dia terpental dari PPDB negeri kan. Nah, begitupun SMP dan dengan SD, hanya SD ini aja yang secara jumlah itu memang lebih banyak. Nah, sehingga dia mencapai hampir 70% se-Indonesia. Nah, karena dulu kita punya program gitu ya di zaman Soeharto, SD Impres, itu mengakibatkan SD-SD itu tuh di pelosok-pelosok pun ada SD negeri. Nah, sehingga jumlahnya banyak di SD, relatif nggak akan ada nih model-model kecurangan karena memang memenuhi, dan 30%-nya swasta itu orang biasanya nggak keberatan karena banyak juga di SD itu pengen ke swasta. Nah, yang kedua untuk SMP dan SMA, karena apalagi SMA, karena jumlahnya sedikit sekali dari sekolah-sekolah negeri itu mengakibatkan atau berdampak. Misalnya satu kecamatan nggak ada SMA negeri, nah lalu mereka ini di kecamatan sebelah ya udah pasti kalah. Nah, saya lihat domisili ini kalau saya membaca ya dan juga mendengarkan pernyataan-pernyataan wawancara baik radio maupun televisi, artinya yang video langsung,
itu kan yang dihilangkan justru dasar kependudukannya. Bagi saya ini juga jadi masalah kalau kependudukan itu tidak dijadikan dasar. Ini Kenapa? maksudnya Karena yang tidak satu, berdasarkan kakak ya, kartu keluarga, Bu Retno di sini. jadi iya, dengan kependudukan kan tidak pakai kakak. Dampaknya apa? Sekarang Jakarta, Mbak. Jakarta itu kalau tidak menggunakan kakak juga agak repot karena Jakarta itu kan banyak gedung-gedung atau rumah tinggal tuh kayak rusun, apartemen. Kalau dia misalnya pakai sekolah negerinya paling dekat dengan apartemen atau dengan rusun itu berarti udah habis sama anak rusun dan anak apartemen, Oke. kan? Karena kan tadi kalau secara jarak gitu kan mau pakai jarak. Maka secara jarak misalnya dia berada di depan apartemen atau di depan rusun, ya otomatis semua isi rusun itu dan berarti yang sekitar rusun gak akan dapat. Kalau ngitungnya seperti itu gitu. Jadi Oke. kenapa kemudian Jakarta misalnya berbasis RT RW. Jadi dia karena tidak mungkin kalau menggunakan jarak. Ya itu dampaknya karena kita ada yang gedung-gedung tinggi kan. Maksudnya rumah-rumah yang ke Oke. atas gitu. Heeh. Berbeda untuk Jakarta. Lalu yang kedua ya, sekarang kalau tidak menggunakan itu, ini soal SPM loh, standar pemenuhan ini minimum yang harus dilakukan oleh negara. Kita harus mengutamain warganya sendiri. Jadi kalau SPM itu hitungannya adalah kan salah satu pendidikan dan kesehatan. Itu harus mengutamakan warganya dia. Sekarang kalau tidak Oke. digunakan data kependudukan, loh berarti dari Oke. mana-mana bisa dong walaupun dia bukan warga Jakarta, Kalau tapi gitu Bu dia Retno, tinggal di Jakarta gimana? ah, Gitu. Itu jadi penduduk Jakartanya nanti yang nggak dapat. Misalnya kalau kita bicara Jakarta ya Mbak. dan balik lagi tadi permasalahannya sebenarnya kalau mengubah apa namanya tadi nama kemudian sistemnya itu ternyata tidak mengurangi masalahnya Pak Lalu karena tadi kata Bu Retno bilang sekolah negerinya ini nggak nambah-nambah kok sama-sama aja. Ya memang itu yang menjadi pemikiran kita bersama hari ini ya, terutama untuk tingkatan SMP dan SMA. Tapi kalau di SMP ya di beberapa daerah sudah mulai agak merata. Nah SMA ini menjadi PR kita ke depan. Tetapi pada prinsipnya langkah yang diambil oleh Kemendikbudristek hari ini merupakan hasil kajian, hasil analisa dari kekurangan-kekurangan dari sistem PPDB yang sudah diberlakukan sebelumnya. Nah, oleh sebab itu di jalur domisili yang disampaikan tadi itu kami di Komisi 10 DPR RI tetap memberikan garis bawah kepada Mendikbudristek beserta jajaran agar kartu keluarga, kemudian persyaratan administrasi kependudukan lainnya tetap menjadi acuan. Nah, kenapa di situ menjadi keharusan? Karena hal-hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab dari ricuhnya jalur zonasi Ya. kemarin. Tetapi yang perlu kami sampaikan juga bahwa dalam rapat tersebut kami juga menyampaikan kepada Mendikbudristek agar koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan sefleksibilitas mungkin. Jadi betul-betul melibatkan pemerintah daerah hari ini. Contoh di SPMB ini untuk SPMB di tingkat SMA itu karena ada di beberapa daerah di Indonesia ini yang satu kecamatan tidak ada SMA-nya sehingga yang diberlakukan adalah sistem rayon. Nah, jadi sistem rayon ini nanti diatur oleh pemerintah daerah untuk menampung semua calon-calon siswa-siswi baru kita ini agar bisa tertampung.